Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salat salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan format video kali ini, saya akan menyampaikan pelajaran pertama dalam kitab tajwid metode As-Syafi'i, yaitu mengenai bacaan al. Ya, bacaan al ada dua kondisi. Yang pertama disebut dengan bacaan al-Qomariyah, kemudian yang kedua adalah al-Syamsiyah atau as-Syamsiyah. Ya. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, al adalah dibaca jelas, dibaca terang, ya. Namun yang kedua, yang disebut dengan al-Syamsiyah atau as-Syamsiyah, maka alnya, L-nya, ya, lamnya itu lebur ke huruf berikutnya. Yang pertama adalah al-Qomariyah, ya. Al-Qomariyah hurufnya ada hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Yang sangat populer ketika kita untuk menghafalkan agar lebih mempermudah, diberikan harokat ibagi hajaka wa khof akimahu. Ibagi hajaka wa khof akimahu. Bagaimana cara membacanya? Ketika ada tulisan al, kemudian menemui di depannya adalah huruf yang saya sebutkan tadi, yaitu huruf Qomariyah. Maka cara membacanya al tetap dibaca terang, dibaca jelas. Contoh, al-babu, al-fili, alhamdu, al-yatima, al-ahadu, al-wadudu, dan seterusnya. Ya, jadi alnya tetap berbunyi, tetap muncul bunyi L-nya, lamnya. Lalu yang kedua, kita membahas al ketemu huruf syamsiyah atau as-syamsiyah. Maka al, lamnya itu melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, tha, dal, zal, ro, za, ya, zai. Kita nyebutnya kadang za, ada yang zai, ya. Kemudian sin, shin, sod, dod, bo, dho, lam, nun. Ya. Ini adalah huruf-huruf, ya, syamsiyah. Jadi ketika ada al bertemu dengan huruf yang kita sebutkan ini, maka lamnya, alnya itu tidak dibaca terang, tetapi langsung masuk ke huruf yang saya sebutkan tadi. Contoh, di depan al adalah huruf dal. Ini yang pertama contoh. Tulisannya al-dinu. Maka bacanya adalah ad-dinu. Kemudian berikutnya al-lailu. Tetap kalau ini dibaca al-lailu karena lam sendiri adalah huruf syamsiyah, ya. Kemudian al ketemu huruf ta, maka dibaca at-taubah. Kemudian ini contoh al ketemu huruf nun, tulisannya al-nasu, maka dibaca an-nasu. Kemudian al-rahimu, dibaca ar-rahimu. Kemudian al-toriku, dibaca at-toriku. Ya, jadi alnya lebur. Ya. Untuk mempermudah analogi kenapa dibaca seperti ini, para ulama menjadikan nama al-Qomariyah dan as-Syamsiyah. Qomariyah artinya bulan. Ya, kemudian alnya sendiri itu diperumpamakan bintang. Al, bintang, ya. Ketika ketemu bulan, bintang muncul, ada bulan muncul. Bintang masih terlihat enggak? Maka bintang masih tetap terlihat, ya, dengan terang. Maka al, ya,
akan tetap dibaca terang. Bintang akan tetap dibaca terang ya, bintangnya. Al itu sendiri tetap dibaca terang ketika ketemu huruf-huruf Qamariyah. Yaitu hurufnya ibghi hajaka wa khaf aqimahu. Nah, kemudian al berikutnya, bintang berikutnya ketemu syamsiyah. Syamsi itu artinya matahari. Maka ketika bintang ketemu matahari, maka bintangnya lenyap. Inilah maka disebut dengan al-syamsiyah, bintang yang ketemu dengan matahari. Maka alnya itu lebur, hanya dibaca a, kemudian masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf syamsiyah. Alnya, lamnya itu lebur ke huruf berikutnya, yaitu hurufnya yang saya sebutkan tadi ya. Di luar ibghi hajaka wa khaf aqimahu itu berarti huruf syamsiyah. Jadi cukuplah kita menghafal yang huruf-huruf Qamariyah saja teman-teman ya. Nanti sisanya berarti itu huruf syamsiyah yang ketika al ketemu syamsiyah, maka alnya akan lebur ke huruf syamsiyah tersebut ya. Mungkin untuk pembahasan masalah huruf Qamariyah dan syamsiyah ini, al yang ketemu huruf Qamariyah dan syamsiyah ini mungkin tidak perlu kita terlalu khawatir, karena untuk huruf-huruf yang Qamariyah dan syamsiyah ini, mushaf yang ada ini sudah berikan tanda yaitu siddah atau tasdid ya. Jadi kalau untuk huruf Qamariyah itu tidak ada tasdid ya. Tapi kalau huruf-huruf yang syamsiyah itu ada tasdid. Sehingga ketika kita membaca maka otomatis alnya itu akan hilang karena di depannya ada tasdid ya. Jadi seperti itu. Insyaallah kita tidak terlalu khawatir. Tetapi kalau misalkan menemukan suatu mushaf yang tidak tertulis dengan tanda tasdid itu, maka itulah permasalahannya. Ketika kita tidak tahu tentang pembahasan huruf Qamariyah dan syamsiyah ini, ya kita akan mungkin akan mengalami kesalahan ketika kita membacanya. Oke. Dan mungkin di sebagian kita masih ada yang bingung ya, tulisan ini alnya itu tidak diberi harokat a ya, fathah, tetapi di situ ada seperti dhammah. Itu adalah kepala huruf shad teman-teman ya. Jadi itulah tanda bahwa itu yang disebut dengan ya hamzah wasol. Yang tertulis alif itu hakikatnya hamzah. Mungkin nanti kita akan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan perkenalkan kenapa alif, kenapa hamzah, apa sesungguhnya alif, apa sesungguhnya hamzah, itu ada ya. Ada cerita yang agak unik, lucu, insya Allah nanti kita sampaikan ya. Jadi itu tanda seperti dhammah itu adalah yang berada di atas huruf alif, bukan harokat dhammah ya, melainkan itu di catatan kaki juga ditulis dalam kitab ini, yaitu ra'su shad, yaitu kepala shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca, tapi ketika di awal kalimat maka dibaca al ya. Maka itu kita contoh-contoh itu kita anggap sebagai kalimat-kalimat awal. Alnya itu ada di awal, maka dibaca tadi seperti al-babu, al-fil ya, alhamdu, ad-dinu tadi ya, hanya tetap dibaca. Mungkin pelajaran pertama ya sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu tajwid. Jangan lupa ya huruf-hurufnya untuk dihafalkan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kedua. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.